Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Ika dalam channel YouTube konten amatiran. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini kakak akan men-share informasi tentang perbedaan sistem penilaian UTBK tahun 2019 dengan tahun 2020. Langsung saja kita masuk review sistem penilaian pada tahun 2019. Nah, yang pertama itu sistem penilaian yang digunakan pada UTBK 2019 itu adalah ERT atau Item Response Theory. Yang fakta yang kedua, besar kecilnya bobot penilaian soal tergantung dari jumlah soal yang bisa dijawab oleh peserta. Nah, siapa yang sudah pernah mengikuti UTBK tahun 2019 nih? Nah, semakin banyak, nah ini juga sebenarnya merapel ke fakta yang ketiga ya. Jika suatu soal banyak yang bisa menjawab, maka bobotnya akan semakin kecil karena itu mungkin dianggap soalnya mudah. Nah, ini untuk fakta yang keempat, langsung saja kita bahas secara merangkap. Sebaliknya, jika suatu soal banyak yang tidak bisa menjawab, maka bobotnya akan semakin tinggi. Nah, infonya lagi atau fakta tambahannya, pada UTBK 2019 ini orang-orang atau peserta yang mengambil ujian pada awal-awal tes itu biasanya nilainya tinggi, mudah dapat angka 600, 700 atau 700 atau 7,5. Tapi orang-orang yang takut untuk ujian di awal, yang memilih ujian di akhir itu justru di luar harapan, tidak sesuai harapan karena nilainya kadang tidak bisa mencapai angka 600 malahan, karena mereka sudah banyak ya mendapat gambaran ataupun bocoran soal, karena pada tahun lalu banyak soal yang bocor lewat line square. Nah, dan itu soal UTBK asli di mana orang-orang atau peserta yang telah selesai melaksanakan tes biasanya ngasih informasi pada temannya, mungkin temannya tersebut nge-share di line square. Nah, jadi berharapnya untung ujiannya terakhir atau dilambat-lambatkan, tapi justru yang didapat adalah buntung kayak gitu. Jadi itulah pengalaman tahun lalu, siapa yang ujian di awal itu nilainya cenderung lebih baik atau lebih bagus daripada mereka yang ujian di akhir dengan persiapan yang sangat maksimal. Nah, jadi poinnya itu nggak terdongkrak, walaupun dia betul jawab 10 tapi mungkin nilainya cuma 60 atau 70%. Nah, begitulah sistem penilaian pada tahun 2019. Nah, sekarang kita review sistem penilaian pada tahun 2020 berdasarkan siaran pers atau siaran live ya, LTMPT beberapa hari yang lalu. Yang pertama itu, fakta yang pentingnya adalah penghitungan sesi tidak lagi dilakukan setelah pelaksanaan setiap sesi ujian, tetapi pelaksanaan penilaian atau penskoran dilakukan setelah diselesaikan ujian secara keseluruhan. Fakta yang kedua, tidak ada perbedaan pembobotan lagi setiap sesi, baik awal, tengah maupun akhir. Nah, kalau yang kemarin ternyata kan ada perbedaan pembobotan di mana orang yang ujiannya di sesi awal itu cenderung nilainya lebih baik karena soalnya belum ada yang jawab gitu. Jadi tentunya dia yang pertama kali jawab. Ya itu tadi, kalau yang fakta yang pertama pun di setiap sesi langsung dicari penilaiannya, langsung dilakukan penilaian. Kalau sekarang tidak lagi. Nah, tidak ada perbedaan pembobotan juga. Nah, seharusnya kalian bisa mencari poin di sini, apalagi pada UTBK tahun 2020 yang diujikan cuma atau hanya soal TPS. Nah, yang ketiga, fakta untuk ujian UTBK tahun 2020 itu penilaian akan dilakukan secara merata. Jadi tidak ada lagi yang
soal yang mudah atau banyak yang bisa jawab itu nilainya kecil, soal yang sulit yang sedikit yang bisa jawab nilai besar, tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi sistem ini semakin diperbaiki, tetapi tentunya saingan kalian juga semakin ketat. Nah, ada beberapa tips nih untuk kalian dalam menghadapi UTBK tahun 2020. Nah, yang pertama itu pilihlah jadwal ujian itu sekitar tanggal 9 atau 10 Juli. Jadi tidak terlalu awal ataupun tidak terlalu akhir. Dan kalau seandainya kalian ujian di tanggal ini, kalian bisa juga mempersiapkan diri untuk ujian mandiri seandainya tidak memilih ujian mandiri yang dengan menggunakan nilai UTBK. Misalnya SIMAK UI ataupun UM-UGM. Yang kedua, carilah informasi atau gambaran soal untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Jangan lupa kenali karakter diri kalian. Kalian orang yang dapat gambaran itu semakin merasa diuntungkan atau justru semakin panik atau khawatiran setelah mendapat gambaran soal. Nah, jadi sebelumnya pelajarilah gambaran-gambaran soal yang mungkin nanti juga akan dibocorkan seperti tahun lalu oleh peserta-peserta ujian yang telah selesai melaksanakan tes. Yang ketiga, raihlah poin semaksimal mungkin jika ingin mengikuti ujian mandiri dengan nilai UTBK. Nah, sekarang kan tidak ada pembobotan, yaitu tadi tolong cari poin semaksimal mungkin karena ujiannya sekarang kan hanya satu kali. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin, ambil ujiannya tidak terlalu awal juga tidak terlalu akhir. Habis itu kenali karakter soal dan pelajari berbagai ragam karakter soal setelah dapat share informasi dari para peserta yang telah melaksanakan ujian. Nah, yang terakhir itu pilihlah sesi yang membuat kalian nyaman. Kalian maunya ujian pagi kah, ujian siang kah, ujian sore kah? Nah, pilih waktu yang membuat kalian nyaman. Nah, sekian dulu nih informasi yang bisa kakak share. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Semoga kalian bisa tembus di universitas impian kalian. Sampai ketemu lagi di video YouTuber amatiran selanjutnya. Dadah.